wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari Lebaran yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kecil, bahkan sekarang oleh orang-orang dewasa pun juga mengharapkan ketupat, dari kata kupat. Kalau orang Jawa bilang kupat, bukan ketupat. Kupatnya artinya mengaku lepat. Alangkah indahnya kalau kita itu bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk disedekahkan kepada sanak saudara. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Kalau sudah dia mau mengantungkan tangan atau menjulurkan tangan, kita nggak menyambut, kita kan juga nggak enak, nggak sopan. Tapi jangan lupa, sebelum kita ke tempat wisata, kita silaturahim ke sanak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak Unu, selamat datang kembali di podcast kita, Pesantren, Pesan Edukasi Santri Ngetren. Dengan saya Dinda Dewi Santri selaku host yang akan memandu teman-teman di podcast episode kali ini. Nah, Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang baju baru ataupun makanan enak, tapi juga momen mempererat silaturahmi. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Bapak Zainal Rosyadi yang akan memberikan kita insight menarik tentang adanya hari Lebaran. Apa sih yang paling teman-teman tunggu saat Lebaran selain THR? Apakah berjumpa dengan sepupu-sepupu atau ngumpul bareng? Sudahkah teman-teman menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti kapan nikah, kerja atau kuliah, dan pertanyaan-pertanyaan berbahaya lainnya? Selain disambut pertanyaan-pertanyaan tadi, kita waktu Lebaran pasti akan disambut dengan jajanan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Nah, Pak Zainal, kenapa sih di setiap rumah itu selalu menyuguhkan kita jajanan Lebaran? Oke. Sebelum saya jawab, sedikit saya jelaskan tentang Lebaran biar nanti nggak terputus. Bahwa setelah 1 bulan kita puasa, kita berakhir dengan Lebaran. Nah, maksudnya Lebaran itu sini adalah kalau orang Jawa bilang itu bakdo atau berakhir. Nah, bakdo itu kata yang dipakai oleh orang Jawa adalah Lebaran. Jadi Lebaran di situ akhirnya apa? Saling memaafkan. Jadi kaitannya dengan itu, Lebaran itu adalah akhir dari perjalanan kita berpuasa. Maka Lebaran. Nah, Lebaran itu ada 2, atau orang Jawa bilang bodo atau bakdo atau bodo. Bodo Lebaran itu 1 Syawal, kita dilarang untuk berpuasa, jadi sudah berakhir puasanya. Baru setelah 2 Syawal itu kita puasa lagi, namanya puasa Syawal selama 6 hari. Nah, pada hari ke-7 Syawal itulah dikatakan bodo ketupat atau kupatan. Nah, ini di Jawa itu ada 2 hari raya atau 2 bodo. Pertama bodo Lebaran 1 Syawal, yang kedua adalah bodo kupat tanggal 7 Syawal. Berarti dengan artian bodo itu adalah hari dimana kita merdeka. Betul. Nah, kira-kira dari hari raya ini apa sih Pak hikmah terbesarnya? Hikmah dari hari raya itu pertama kan Lebaran itu berarti kita saling memaafkan, nggak ada rasa dendam. Yang kedua bodo kupat itu mengaku lepat atau mengaku salah. Kalau mengaku salah berarti kita kan tidak ada dosa, tidak ada salah antara kita. Lah, cara kita mengaku salah itu adalah dengan silaturahmi. Di samping itu kupat itu pertama ngaku lepat, ngaku salah. Yang kedua adalah laku papat, yaitu lebaran, luberan, laburan, dan leburan. Itu. Nah, saya itu sebenarnya kurang mengerti tentang yang 4 tadi. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang yang pertama sampai yang keempat. Oke, setelah kita berpuasa, kita berhari raya, kita adalah Lebaran. Lebaran itu apa? Saling memaafkan atau kita berhati luas karena apa? Setelah kita 30 hari
dilatih nafsu kita, akhirnya kita harus lebaran, memaafkan orang lain dengan hati yang lapang. Terus laku yang kedua yaitu luberan. Luberan itu artinya apa? Kita menyisihkan rezeki kita bila ada rezeki yang lapang itu dengan bersedekah. Sebelum bersedekah yaitu biasanya kita berzakat fitrah dulu bagi yang mampu atau yang ada. Baru kita bersedekah, ada namanya kenduri di masjid. Terus ada jajan lebaran, bahkan ada angpo. Angpo itu apa? Yaitu salah satu bentuk sangu pada hari lebaran yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kecil. Bahkan sekarang oleh orang-orang dewasa pun juga mengharapkan itu THR atau angpo tadi itu. Mungkin itu. Terus kalau yang ketiga itu adalah laburan. Laburan itu artinya apa? Membersihkan hati kita atau melabur. Dinding itu dilabur jadi putih. Maka kalau dengan laburan itu maka hati kita jadi bersih. Maka kita menjadi Idul Fitri atau kembali suci. Sedangkan yang terakhir laku keempat adalah leburan. Saling memaafkan atau saling memaafkan sehingga kita bisa habis kesalahan kita, maka kita menjadi seperti bayi lagi atau kembali Idul Fitri. Itu sebenarnya laku 4 itu gitu. Nah, misalnya nih Pak, dari tetangga ke tetangga itu ada yang namanya dendam, saling ingin menjatuhkan. Nah, kemudian ada hari lebaran, tapi tetangganya ini tidak mau datang ke rumah si tuan rumah dengan alasan tidak ingin memaafkan. Itu apakah diperbolehkan ya Pak? Ya, kalau kita sudah namanya Idul Fitri, kita tidak ada dendam, tidak ada salah. Bahkan di dalam ajaran Islam, boleh kita marah sama orang, tetapi maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, berarti kita berdosa. Jadi dengan ini kalau pas hari lebaran momen yang baik, ya kita hilangkan dendam, iri, atau keras hati. Karena apa? Karena kalau kita tuh memarahi orang, dendam sama orang lebih dari 3 hari, kita tuh sudah tidak sempurna iman kita, bahkan kita berdosa. Kalau emang hari itu ada tetangga yang nggak mau memaafkan, bahkan berkeras hati, kita yang datang silaturahim minta maaf. Karena ini momen yang luar biasa, momen yang sangat suci, sehingga kita jangan gengsi atau menjaga harga diri, tapi langsung kita mendatangi tetangga untuk minta maaf biar kita saling suci pada hari itu. Gitu. Berarti meminta maaf itu bukan berarti kita yang salah ya teman-teman. Jadi kita harus yang namanya saling memaafkan satu sama lain. Setelah dari 3 hari marahnya berarti kita akan mendapatkan dosa. Begitu nggih Pak? Betul. Nah, mengingat hari lebaran itu merupakan suatu tradisi yang sangat spesial, pasti akan ada makanan-makanan yang tidak kita temui di hari biasanya, seperti kayak opor, ketupat, dan lainnya. Nah, masakan khas hari raya ini rasanya kurang afdol kalau tidak ada. Menurut Bapak sendiri, apakah memiliki simbol tersendiri terkait makanan khas ini? Begini, kalau terkait dengan makanan khas lebaran, seperti yang dikenalkan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, yaitu pertama ketupat, yang kedua lepet. Itu pun juga sebagai mengandung filosofi atau pemikiran yang sangat tinggi, yaitu ketupat dari kata kupat. Kalau orang Jawa bilang kupat, bukan ketupat. Kupatnya artinya mengaku lepat. Tadi ada laku papat, tadi sudah saya terangkan di atas. Kaitannya dengan kupat ini, bentuk fisiknya adalah segi 4. Kalau kita makan, kita belah dulu, adalah berwarna putih. Berarti apa? Setelah lebaran itu hati kita putih seperti putihnya ketupat itu. Berarti nggak ada dosa sama sekali, kita kembali seperti masa lahir kita. Maka dikatakan Idul Fitri. Maka makan khasnya adalah ketupat atau orang Jawa bilang kupat. Makanan yang kedua adalah lepet. Lepet itu dari kata silep yang rapet. Kalau bahasa Melayu silep itu menjaga atau menutup rahasia dengan rapat-rapat. Jadi kayaknya kalau kita sudah makan lepet, berarti filosofinya kesehariannya gimana?
kita menjaga aib atau kelemahan saudara kita, teman kita yang salah. Karena pada hari yang mulia ini kita harus suci, maka dari kita menjaga dengan cara lepet, silep yang rapat atau menjaga rahasia dengan rapat-rapat. Itu jadi ciri khasnya adalah ketupat dan lepet. Ketupat dan lepet. Ya, itu makanan yang khas yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga. Masya Allah, berarti sudah tradisi yang turun-temurun ya. Betul, Karena sejak kan, Wali Songo, benar. mungkin setelah ini teman-teman akan lebih mengenal lagi, apalagi tentang THR. Nah, Bapak gimana sih? Seperti kan kadang ada nih teman-teman yang mengharapkan THR dari orang lain ataupun dari tuan rumah, karena biasanya dari perumah itu memberikan setidaknya uang THR yang akan diadahi ataupun diwadahi amplop gitu, Pak. Sebenarnya THR atau uang saku atau angpo atau apa namanya itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk atau pengamalan dari laku papat yang di atas, yang luberan tadi. Jadi karena ini bulan yang mulia, bulan yang suci, maka sangat alangkah indahnya kalau kita itu bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk disedekahkan kepada sanak saudara, mungkin handetolan teman-teman itu. Jadi kaitannya dengan itu tadi, misalnya kalau orang Jawa dulu sehabis hari raya karena puasa sebulan penuh, akhirnya setelah habis raya kita kenduri dengan makan bersama-sama. Setelah itu nyampe di rumah kita sungkeman silaturahim, kita ada jajan. Lah sebagai rasa ucapan ada ikatan batin karena kita ada namanya THR atau maksudnya ada bingkisan lebaran kepada mereka dalam bentuk uang. Itu memang dianjurkan kita luberan tadi. Tapi yang nggak boleh adalah kita memaksa orang yang nggak mampu untuk berluberan atau bersedekah, kita paksa untuk mengeluarkan. Tapi kalau mereka itu memang mampu, rasanya sangat senang loh bisa memberi orang dengan angpo yang sekian. Tapi jangan itu diharap menjadi tujuan utama. Tapi ini adalah dampak dari kita bersilaturahim sehingga orang-orang peduli, merasa senang, akhirnya dia mau memberikan sedekah di bulan lebaran dalam bentuk bingkisan lebaran, bisa dalam bentuk uang saku atau angpo atau yang lainnya. Itu karena kita rasanya puas gitu. Tapi kalau nggak ada rezeki ya gimana, nggak ada rezeki ya jangan dipaksa. Tapi itu jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita itu bersilaturahmi, minta maaf, mensucikan diri, tapi dampaknya kita dapat angpo. Itu hanya sampingan atau gitu aja. Dari jenengan sendiri, adakah tradisi yang sangat berkesan di Lebaran ataupun momen Hari Raya Idul Fitri gitu? Oke, kalau kaitannya dengan Lebaran, yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain, bahkan di Arab nggak ada itu. Namanya tradisi halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Nah, ini sejarahnya begini. Ini adalah tahun 1958. Saat itu Indonesia lagi banyak protes karena banyak pemberontakan sana sini. Saat itu presidennya Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden Soekarno mengutus atau meminta nasihat kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, saat itu Rais Am PBNU, agar cara mengatasi masalah yang sangat kacau dan tidak bersatu ini apa, Yai? Akhirnya Pak Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, saat itu Rais Am PBNU, membuat acara yang dinamai halal bihalal. Akhirnya sampai sekarang oleh pemerintah tetap dilanjutkan. Bahkan dilanjutkan oleh kita-kita adalah halal bihalal, momen yang sangat berkesan untuk bertemu sanak keluarga, handetolan, teman-teman dan lain-lainnya, itu adalah halal bihalal. Mungkin di negara lain tidak ada, memang ini ciri khas Nusantara karena penggagasnya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Rais Am PBNU 1958.
Itu sangat berkesan kalau kaitannya dengan halal bihalal. Gitu. Nah, kita sudah di penghujung podcast teman-teman. Kali ini kita akan menanyakan tentang tips dan trik apa yang akan Bapak Zainal berikan untuk Lebaran yang lebih hikmat dan juga lebih terkesan silaturahminya. Dari Bapak Zainal, apakah punya tips dan trik tersendiri? Ya, kalau terkait dengan trik dan tip yang standar syariah aja deh. Maksudnya gini aja, kalau nggak syariat itu misalnya ya kita di momen Lebaran, kalau memang misalnya jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, itu kalau bisa dihindari. Kalau memang betul-betul terpaksa kita berjabat tangan, harus menata niat, nafsu kita ditata. Jangan sampai menodai kesucian bulan, silaturahim kita itu, karena nafsu kita kalau nggak dikendalikan akan berdampak jelek. Jadi alangkah baiknya kita berjabat tangan dengan sesama jenis. Tapi kalau terpaksa kita bersilaturahim atau berjabatan dengan lawan jenis, kita tata hati kita. Bukan berarti ini halal, enggak. Kalau sudah dia mau mengantungkan tangan atau menjulurkan tangan, kita nggak menyambut, kita kan juga nggak enak, nggak sopan, nggak etis. Maka dari itu kita niat, nafsu kita tata, memang ini untuk kebaikan, dan kita jangan sampai nafsu kita membayangkan yang macam-macam. Ini yang menodai Lebaran yang sangat suci itu. Bahkan kita hura-hura, ya monggo sih kalau senang-senang ke tempat wisata boleh, tapi jangan lupa sebelum kita ke tempat wisata kita silaturahim ke sanak keluarga, atau hura-hura dulu baru ke sungkeman ya boleh. Intinya sungkemannya tetap, bermaaf-maafannya tetap, tapi juga kebutuhan kita untuk melampiaskan kepenatan kita juga tersampaikan. Jadi kaitannya dengan standar syariah aja. Terima kasih Bapak. Sungguh menarik ya teman-teman materi dan insight-nya beliau, insight Bapak Zainal Rosyadi terkait Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebelumnya saya Dinda Dewi Santri dan segenap kru UNU TV mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk menutup segmen kali ini aku punya pantun nih buat teman-teman. Pagi-pagi makan ketupat, ditemani opor nikmat rasanya. Cakep. Silaturahmi jangan sampai terlewat. Cakep. Agar berkah sepanjang usia. Amin. Jangan lupa follow Instagram @unu_blitar dan juga YouTube UNU Blitar agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.